juga Corinus Fingro, dan ini dia line up Persebaya asuhan Danur Windo. Iya, Bung Opa, kita lihat bahwa ada pergantian menarik di mana Syafuri menggantikan Endra, dan ini adalah keraguan dari Danur mungkin untuk masih mencari-cari siapakah penjaga gawang terbaiknya. Dan juga ini di tengah masuknya Lucky Wahyu yang sudah mencetak 1 gol ketika melawan Pelita Jaya akan sangat menarik untuk menggantikan peran seorang Josh Maguire. Dan tim Singoedan dan asuhan Robert Rene Alberts. Ya, kita lihat bagaimana Marcus Horizon tidak ada dalam komposisi 11 starter, bahkan dalam barisan cadangan juga tidak nama Marcus Horizon. Kurnia Mega ditampilkan sebagai starter dengan komposisi yang lain. Dan ini dia babak pertama Persebaya Surabaya Arema Indonesia dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Arema Indonesia melalui bek kanan Zulkifli. Masih ada Mat Halil, pemain yang telah berusia 30 tahun, Anderson da Silva. Sedikit melakukan protes, kita lihat Noh Alamsyah terhadap AW2. Ya, kita kenal memang Noh Alamsyah alias Along, pemain dengan status temperamental. Sudah 4 kali, 5 kartu kuning. 5 kartu kuning. Itu cermin betapa temperamentalnya seorang Noh Alamsyah. Dan sayup-sayup kita juga mendengar bagaimana hingar-bingar di Stadion Gelora 10 November. Ada 30.000 lebih bonek mania menghijaukan stadion, menunjukkan betapa tingginya tensi rivalitas kedua tim. Corinus Fingro, pemain yang telah menciptakan 5 gol bagi Persebaya sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Mat Halil. Lucky Wahyu. Roman Camelo. Fahrudin dibayang-bayang oleh 2 poin Persebaya. Ada Jayus Mantriasdi. Dibuang saja oleh Jayus Mantriasdi. Dan paran ke dalam bagi Arema Indonesia. Ini dia M. Fahrudin. Ya, seperti apa yang dikedepankan oleh rekan saya tadi, Adi. Fahrudin adalah underrated yang tiba-tiba mencuat ke permukaan. Menjadi starter langganan untuk Robert Rene Albert. Muhammad Taufik, maksudnya ke Supriyono, namun lebih dekat ke Waluyo, dan bola dibiarkan saja oleh Waluyo. Dan kita lihat di menit-menit awal ini di mana seorang Fahrudin dijaga oleh 2 orang pemain yang menandakan bahwa memang Coach Danur sangat takut dengan kualitas yang dimiliki seorang Fahrudin, dan dia sudah mengatakan sejak kemarin bahwa winger-winger dari Arema ini harus kita jaga dengan sangat ketat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Landry Paulenge terhadap John Takbor Songkali. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana sliding dengan kaki yang agak tinggi dari Landry. Tendangan bebas bagi baju hijau. Bersiap-siap Andi Odang di depan. Fahrudin, Roman Camelo, Landry, Zulkifli. Kembali diselamatkan oleh Anderson da Silva. Lucky Wahyu terlalu jauh, passing yang disodorkan oleh Lucky Wahyu. Corinus Fingro, Andi Odang, masih Andi Odang. Muhammad Taufik, Jayus Mantriasdi. Muhammad Ridwan. Wow, Zulkifli. keras kita lihat tabrakannya.
terkuras. Kita lihat bagaimana konsentrasi seorang coach Danur Rindo dalam mencermati laga yang juga menjadi sorot sentral banyak pihak. Muhammad Ridwan, kita melihat bagaimana assist ataupun umpan yang diberikan. Dengan sekali kontrol oleh Muhammad Ridwan, namun sayang tampak ada pelanggaran, Bung. Ya, tapi paling tidak juga satu cermin dan warning tentu saja buat lini belakang Persebaya. Bagaimana para winger dari Arema setiap saat bisa menyodorkan ancaman. Satu tadi assist yang lumayan bagus dari Ridwan. Masih John Takpor. John Takpor pendek saja ke kiri. Lucky Wahyu yang dituju ataupun Andi Odang. Berusaha melewati Zulkifli, Andi Odang. Muhammad Taufik, sebuah tendangan spekulasi pertama dari Persebaya Surabaya. Masih layang di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Ini dia Muhammad Taufik. Ya, sebuah percobaan yang cukup baik walaupun sedikit ambisius. Namun adanya space tadi buat Taufik untuk mencari ruang gerak untuk menembak. Maka ada kesempatan, maka dia akan melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh. Dan tentunya harus menjadi perhatian bagi lini pertahanan Arema untuk tidak melepas para pemain Persebaya untuk bebas melakukan gerakan-gerakan seperti akselerasi seperti ini. Wow. Kembali serangan Persebaya Surabaya. Offside. Berada pada posisi offside. Tampaknya Mat Halil. Ini dia Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 6 gol sejauh ini. Namun dalam 4 pertandingan terakhir, tampaknya kembali mandul. Ya, Bonek mania, Bung. Betul, antusiasme yang luar biasa. Kita juga tahu pada petang hari ini, para Aremania yang dilarang masuk ke dalam stadion menonton laga maha penting ini melakukan nonton bareng di Stadion Gajayana Malang sekaligus sebagai medium perayaan kemerdekaannya Aremania yang baru saja lolos atau selesai sanksi hukuman dari Komisi Disiplin. Apapun, selamat buat Aremania. Betul sekali, betul sekali. Dan dari berita terakhir yang kita dapatkan bahwa saat ini Aremania juga sedang mengikuti nonton bareng yang mereka adakan di Malang tentunya. Anderson da Silva. Wow. Bentur Muhammad Ridwan masih bisa diselamatkan. Corinus Fingro berusaha merebut bola. Corinus Fingro masih mampu disapu saja oleh pemain Benny Wahyudi, pemain berusia 23 tahun. Ini dia Corinus Fingro telah menciptakan 5 gol bagi Persebaya. John Takpor kali ini. Masih ada Lantri, Jayusman Triasdi, Muhammad Taufik yang dituju. Lebar ke kanan, Zulkifli maksudnya. Lalu teras bola yang diserahkan oleh Ahmad Bustomi terhadap Zulkifli. Kita melihat dalam durasi 8 menit pressing yang dilakukan oleh para pemain dari kubu kedua tim sama ketatnya. Dan tentunya menjadikan sebuah tontonan yang menarik bagi kita semua. Ya. Di mana tempo permainan sangat cepat dan penuh dengan serangan silih berganti. Dan jelas di sini juga diperlukan bagaimana netralitas dan kejelian dari seorang Aeng Suarlan dalam memimpin laga ini. Betul. Ya, kita lihat Ya, Roman Camelo, Bung. sesuatu seperti terjadi di engkel kaki kanannya. Ada sebuah tabrakan dengan Lucky Wahyu tadi.
tanpa kompromi kita lihat bagaimana Matt Halil mencoba meredam pergerakan individu dari Muhammad Ridwan. Menarik memang kita lihat bagaimana Aing Suparlan sudah melihatkan bagaimana ketegasannya dalam memimpin duel ini. Tendangan bebas bagi Arema Indonesia, Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia. John Takpor, masih John. Lucky Wahyu, Matt Halil kali ini dari sisi sebelah kiri. Masih Matt Halil. Andi Odang, maksudnya kembali ke Matt Halil. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Arema Indonesia, tepatnya Muhammad Ridwan. Janka, masih Yanka, kembali ke Benny Wahyudi, pendek saja yang dituju oleh Ahmad Bustomi, masih Bustomi, cukup baik. Maksudnya ke Noh Alamsyah. Ekstra hati-hati memang itu yang harus dilakukan oleh para pemain yang beredar di lini belakang Persebaya. Bahkan sesuatu yang bisa menyodorkan bahaya, mereka mencoba meminimasinya. Kita lihat tadi bagaimana Supriyono membuang begitu saja bola keluar lapangan. John Takpor, serangan Persebaya. Kurang cermat kerjasama Andi Odang dan juga John Takpor. Cobaan tidak jelas tadi dari Pierre Yanka, namun kita patut mewaspadi dan memperhatikan bagaimana pergerakan dari Bustomi dan Benny dari sisi kiri. Arema Malang yang sangat-sangat apik dalam melakukan bola-bola pendek dan dapat merobek pertahanan dari Persebaya, dan tentunya ini menjadi perhatian di mana tadi Supriyono dengan sangat-sangat tanpa kompromi membuang bola karena dia tahu ancaman yang dapat dihasilkan oleh kombinasi dua pemain ini. Betul. Bench pemain Arema, Persebaya Surabaya. Kita lihat Wijay, Andik Firmansyah, Arif Aryato, Sunagi. Mereka akan menjawab bagaimana sebuah harapan dari para bonek mania bisa memenangkan laga yang boleh jadi bertajuk The All Enemy. Duel dua musuh abadi. Banyak media juga menyebut ini adalah the real derby Jawa Timur, Bung Adi. Betul sekali. Dari skala sejarah dan juga persaingan antara kedua tim dan juga supporter tentunya. Mereka saling mengklaim bahwa supporter mereka adalah yang terbaik di Indonesia, dan kita lihat bahwa fanatisme penonton Surabaya sangat luar biasa. Iya, sedikit nakal Noh Alamsyah terhadap Muhammad Taufik. Sebuah pelanggaran Muhammad Taufik. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh seorang Noh Alamsyah di awal-awal pertandingan yang dapat menyebabkan dia mendapatkan kartu kuning yang tidak perlu, Bung Hardiman. Betul. Dan dapat merugikan tentunya bagi tim Arema. Kembali Jayusman Triasdi. Dalam 4 pertemuan terakhir antara kedua tim, belum sekalipun Persebaya meraih kemenangan. 2 kemenangan diraih oleh Arema Malang, sedangkan sisanya 2 berakhir dengan sama imbang. Ya, 1 sama dan 0-0. Iya, Bung Apan, baru saja kita melihat contoh bukti konkret bahwa keraguan dan ketidakpercayaan dari lini belakang Persebaya terlihat jelas. Di mana tadi sempat terjadi kesalahan dari seorang Jayusman Triasdi. Kembali serangan dari Arema Indonesia, masih kandas. Andi Odang, maksudnya ke Anderson da Silva tadi. Muhammad Ridwan. Zulkifli, pelanggaran terhadap Matt Halil.
Pemain berusia 30 tahun, Matt Halil. Ya, tidak begitu keras tadi Zulkifli. Namun pengalaman dari seorang Matt Halil, Bung Hardiman, Ya. menaruh badannya mencari pelanggaran. Sangat apik tadi. Sejauh ini prestasi terbaik yang diukir oleh Persebaya Surabaya adalah menjadi 2 kali juara pada pentas Liga Indonesia 96 dan juga 2004. Sedangkan Arema Indonesia, prestasi terbaik yang mereka ukir di pentas Liga Indonesia adalah lolos sampai ke 8 besar. Selebihnya mereka pernah tampil sebagai juara pada Copa Indonesia sebanyak 2 kali. Kita teringat tahun 2006 yang lalu bagaimana kedua tim di tempat yang sama di Copa Indonesia berakhir dengan draw dan akhirnya menggagalkan langkah Persebaya untuk melangkah ke babak 8 besar, membuat bonek mania pada saat itu mengamuk, Bung. Dan tentunya pada hari ini, Bung, apa mereka tidak ingin mengulangi hal sama di mana mereka harus memuaskan bonek yang sudah jauh-jauh mungkin datang dan bersusah payah untuk mencari tiket untuk menyaksikan pertandingan akbar pada sore hari ini. Kembali John Takpor, berusaha dihalau oleh Benny Wahyudi. Supriyono. Pelanggaran Waluyo terhadap Supriyono. Ya, sedikit telat kita lihat gimana wasit Aeng Suarlan meniup fluidnya. Ini dia proses bagaimana pelanggaran. Satu sontekan sedikit nakal dari Waluyo. Iya. Setelah first touch yang buruk tadi dari seorang Waluyo dan dia panik karena Supriyono berusaha membombardir pertahanan dari Arema. Ya. Mari kita lihat dalam durasi 16 menit belum ada satu kesempatan sekalipun dari kubu kedua tim dalam mencecar gawang dari kedua tim. Ya. Kurnia Mega di Arema dan juga ada Saifuddin di bawah Mister Persebaya Surabaya. Satu cermin bagaimana ketatnya laga kedua tim dan bola lebih banyak beredar memang di lini kedua. Betul sekali. Namun ini kesempatan bagi Taka Uchida dan juga Anderson untuk masuk ke kotak penalti Arema. Ya. Satu servis penting. Kita nantikan John Takpor mengangkat bola. Masih bisa dihalau pertahanan Arema Indonesia. Kembali Supriyono. Masih jauh dari sasaran, sebuah tendangan first time yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Supriyono, pemain berusia 28 tahun. Kita lihat tadi sebuah free kick yang sangat mengecewakan dari John Takpor, Bung Hardiman, di mana kapasitas dia sebagai pemain bintang Persebaya harusnya dia bisa memberikan suatu umpan yang baik di dalam kotak penalti untuk sedikitnya membuat Kurnia Mega bekerja. Namun tadi tidak dapat melewati pertahanan pertama. Tidak begitu optimal memang kita lihat. Roman Camelo jatuh di kaki Matt Halil. Muhammad Taufik kali ini. Masih Taufik. Mantan pemain Persela Lamongan Taufik. Kembali Matt Halil. Luki Wahyu. Taka Uchida. Lebar ke kanan. Berpindah ke kaki Jayusman Triasdi. Mantan pemain PSM Makassar, Taka Uchida. Anderson da Silva. Kembali Muhammad Taufik. Luar biasa, sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Muhammad Taufik 1-0. Ini adalah gol yang benar-benar spektakuler. Kita lihat bagaimana Taufik dengan space yang begitu bagus. Dia jeli dan dia juga punya keberanian melepaskan tendangan yang sangat-sangat akurat. Satu tendangan first time dan melesak di sudut siku di samping kiri gawang Kurnia Mega. Satu gol yang benar-benar impresif dari seorang Taufik. Ya, kita baru melihat sebuah kejeniusan seorang Taufik. Kita lihat di dalam tayangan ulang. Space yang begitu lebar, begitu banyak. Kita lihat Benny hanya diam saja dan ruang yang bebas bagi seorang Taufik untuk melesakkan bola ke pojok gawang dari Kurnia Mega. 1-0, terbungkamlah Arema
di Persebaya dengan tembakan luar biasa dari Taufik. Gol kedua dari jarak yang cukup jauh bagi kaki Muhammad Taufik. Sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0, sebuah gol yang sangat cantik. Salah satu gol yang paling cantik di Jarum Indonesia Super League tahun ini. Kita melihat memang sepanjang 15 menit sulit buat skuad Persebaya untuk masuk ke dalam areal penalti Arema. Dan nyaris saja sebuah kesalahan dari Taka Uchida. pilihan buat mereka adalah punya keberanian dan kejelian melepaskan tendangan-tendangan jauh dari luar box penalti. Dan Taufik tadi kali kedua dalam percobaannya melepaskan tendangan, berhasil memetik gol. Kita lihat bagaimana Danur cukup cool menyambut gol dari Taufik ini. Dan tentunya ketika Anda baru menciptakan gol adalah momen-momen paling krusial untuk menjaga defense Anda. Karena ini sangat krusial sekali, mereka bisa lengah dengan adanya ekstatik dalam terciptanya gol. Tentunya orang-orang seperti Matt Halil, Anderson harus benar-benar menggunakan pengalamannya untuk menjaga agar supaya gawang mereka tidak bobol dalam 10 menit menuju babak pertama ini. Di mana ketika melawan Persija, hal serupa terjadi di mana mereka sudah unggul 2 gol dan harus kecolongan 2. Dan tentunya Danur sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Dan semoga saja Persebaya dapat tampil lebih baik dalam menjaga keunggulan 1 gol ini. Kita melihat memang dalam laga ini John Takpor tidak begitu leluasa bergerak karena dia di marking dengan cukup disiplin oleh Landry. Dan pada saat yang sama Taufik juga punya kejelian serta juga cerdas dalam memaksimalkan kesempatan sesempit apapun, sekecil apapun. Intercept yang cukup baik dari M. Fahrudin. Serangan dari Arema Indonesia terlalu jauh. Gagal dikejar, Bung. Ya. Ini dia Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia. Dan No Alam Shah, pemain yang berasal dari Singapura. Tertinggal 1-0, Arema Indonesia membuat wajah Robert Reyes sedikit lebih tegang. Fahrudin. No Alam Shah. Masih No Alam. Kurang cermat No Alam Shah. Anderson da Silva. John Takpor Songkali. Baik sekali. Kembali Muhammad Taufik dari sana dan Andi Odang. Sekali lagi kita harus sebut bahwa secara statistik memang Persebaya kalah set dibandingkan dengan Arema Malang. Head to head kedua tim dalam 5 partai terakhir Persebaya belum pernah bisa mengalahkan Arema Malang. Bahkan juga dalam konfigurasi klasemen Arema jumawa di puncak klasemen. Tetapi hari ini apakah statistik itu bisa terjungkirkan dengan penampilan gemilang anak-anak Persebaya? Paling tidak 1 gol dari Taufik sudah menjawab, tetapi di depan masih ada rentang waktu yang begitu panjang. Betul, sangat panjang untuk sekali. bisa memastikan semua ini. Kita juga tahu anak-anak Arema dalam average gol mereka selalu bisa bikin gol dalam menit rata-rata di menit ke-34, Bung Adi. Dan tentunya juga mereka ingin membuktikan Persebaya bahwa 4 hasil buruk lalu ketika mereka gagal menang harus dihentikan pada hari ini, dan lawan yang tepat adalah Arema untuk mengembalikan kepercayaan diri dan memutarbalikkan musim yang sampai saat ini masih biasa-biasa saja dari materi yang mereka miliki dan dari pelatih yang mereka miliki, yaitu Danur. Mereka harusnya pantas berada di posisi yang lebih tinggi daripada apa yang mereka tempati saat ini, Bung Opan dan juga Bung Hardiman. Dan membayar kepercayaan bonek tentunya. Muhammad Ridwan bin Muhammad, dan ini dia Matt Halil. Kita melihat bagaimana Ridwan tadi mengundang teman-temannya untuk jauh lebih fight. Secara implisit kita melihat bagaimana anak Arema sedikit di bawah tekanan dalam memainkan laga penting ini. Kembali terjatuh Muhammad Ridwan. Dan lagi-lagi benturan Matt Halil. Ini adalah merupakan benturan yang ketiga antara kedua pemain di babak pertama ini. Wow. Dan sedikit nakal, Bung. Betul sekali. Harus berhati-hati seorang Matt Halil untuk tidak mengundang kartu kuning yang bisa mendarat kepadanya. Dengan banyaknya challenge-challenge yang menurut saya sedikit keras. Dan kesempatan tentunya bagi Arema melalui set piece ini untuk membahayakan gawang dari Saifuddin yang sama sekali belum dicoba atau dites, Bung Hardiman. Ya.
Itu peluang cukup bagus buat anak-anak Arema. Cukup mudah. Betul. Sangat baik dari klaim dari Saifuddin. Yang menariknya pada pertandingan terakhir yang membela Persebaya ketika menghadapi Persik mengalami hari terburuknya mungkin dalam karir sepak bolanya. Namun kali ini adalah ajang pembuktian juga bagi dia untuk bersaing bersama Endra Prasetya tentunya. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan seorang Endra Prasetya. Karena di bench pun tidak ada nama Endra Prasetya. Jadi kiper cadangan Persebaya adalah Denny Marcel. Tapi paling tidak apapun yang terjadi, ini adalah suatu kepercayaan dari seorang Danur buat Saifuddin. Supriyono, masih Supriyono. Usaha melewati pemain Arema Indonesia, kembali ke Supriyono dari sisi sebelah kiri pertahanan Arema Indonesia. Sebuah crossing yang terlalu dekat ke Kurnia Mega. Kembali menggagalkan peluang baju hijau. Jayusman Triasdi. Masih Jayusman. Lucky Wahyu. Kontrol bola yang kurang cermat dari Lucky Wahyu. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia, ini dia Lucky Wahyu. Lengkapnya adalah Lucky Wahyu Dwi Permana. Roman Camelo. Benny Wahyudi. Ditutup oleh Corinus Fingro. Kembali gagal serangan Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Pemain berusia 23 tahun. Fahrudin. Crossing yang masih mengenai badan Supriyono. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Sepak pojok yang pertama bagi Arema Indonesia di babak pertama. Bersiap-siap Noh Alam dan juga Camelo. Masih dihalau oleh Anderson da Silva. John Tampor. Screw di depan gawang dan Noh Alam. Offside tampaknya. Offside Noh Alam. Berusaha untuk memanfaatkan scrimmage di depan gawang Persebaya Surabaya. Taka Uchida. Pemain dengan tinggi badan mencapai 185 cm. Bench pemain cadangan Arema Indonesia, Robert Rene. Ya, kita lihat karena ada diskusi kecil Robert Rene dengan Listiadi Lo. Dua nama yang secara teknis paling bertanggung jawab buat penampilan Arema Indonesia. Tidak offside. Ya, bukan offside. Ada John Takford di situ. Kembali serangan dari Persebaya Surabaya. Wow, Corinus Fingro. Kembali sebuah tendangan. Lucky Wahyu. Masih mampu ditangkap dengan baik oleh Kurnia Mega. Sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Lucky Wahyu. Ya, kita lihat bagaimana beruntun tadi. Ya. Gawang Kurnia Mega diteror oleh anak-anak Persebaya. Bermula dengan dari lolosnya John Takford tadi. Ya. Dan kita lihat lini pertahanan terbaik di ESL tahun ini sedang dalam keadaan lampu merah. Sangat-sangat mereka kehilangan percaya diri setelah bobol oleh tembakan yang sangat luar biasa dari seorang Taufik. Ya. Dan koordinasi di lini belakang Arema sampai saat ini kurang berjalan dengan baik. Sejauh ini Arema Indonesia adalah merupakan tim dengan pertahanan terbaik. Mereka baru kebobolan 5 gol. Dan baru sekali kalah dari Persela Lamongan. Betul sekali. Apakah ini adalah medium yang kedua buat mereka? Banding terbalik, Bung, dengan Persebaya Surabaya. Telah kebobolan 22 gol. Kembali Pierre Janka. Pemain yang telah berusia 34 tahun. Mampukah Pierre Janka membahayakan gawang Saifuddin? Sebuah tembakan langsung nampaknya. Akan dilepaskan Janka. Pierre Janka. Masih jauh dari sasaran. Tendangan yang dilepaskan oleh Pierre Janka dari jarak yang cukup jauh. Pemain yang telah menciptakan 1 gol sejauh ini bagi Arema Indonesia di pentas Jarum ISL tahun ini. Kembali Lucky Wahyu. Kurang cermat. Bola yang diberikan oleh Lucky Wahyu jatuh di kaki pemain-pemain Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Landry Mayele.
Zulkifli. Lewati Taufik, kembali ke Zulkifli, kerjasama dengan Muhammad Ridwan. Masih ada Taka Uchida. Muhammad Taufik, jatuh di kaki John Takpor. Kembali Jong Lanri. Muhammad Ridwan. Sebuah crossing dari Muhammad Ridwan. Ya. Lalu dekat ke penjaga gawang Persebaya. Ya, kita melihat bagaimana desain serangan anak-anak Arema terkesan klasik dan bahkan juga terkesan monoton. Betul sekali. Mereka lebih banyak mengiris bola dari sektor sayap, kemudian pump, langsung memberikan bola lambung ke mulut gawang. Saya pikir akan sangat gampang dibaca oleh lini belakang Persebaya. Masih Supriyono. Dan lagi-lagi Supriyono. Masih membentur Waluyo. Corinus Pingrau. Muhammad Taufik. Lebar ke kanan. Yang dituju oleh John Takpor Songkali. Supriyono. Kembali ke John Takpor. Duel yang cukup seru 1 lawan 1. John Takpor dan juga Jong Lanri. Duel dua Afrika. Betul sekali. Liberia melawan Gabon. Landry, ini dia. Dan menarik apa yang dikatakan oleh Bung Hardiman, di mana Arema pada sore hari ini miskin variasi, Bung Opan. Yap. Dan kita melihat bahwa peran dari seorang Roman Camelo yang harusnya bisa memberikan warna lebih bagi serangan-serangan Arema sama sekali belum berjalan. Di mana sangat jarang dia memegang bola di lini tengah untuk memberikan sentuhan-sentuhan ajaibnya. Dan pada saat ini belum terlihat. Fahrudin dari sisi sebelah kiri ataupun kanan pertahanan Persebaya masih mampu dibuang oleh Taka Uchida, pemain yang berasal dari Jepang. Ini dia Fahrudin, pemain berusia 27 tahun. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Tampaknya akan dilakukan oleh Benny Wahyudi, bersiap-siap Saifuddin. Taka Uchida, John Takpor, kembali Anderson da Silva. Sejauh ini kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya disiplin. Ketika mereka kehilangan bola, hampir semua nama berada di wilayah permainan sendiri. Dengan hanya menyisakan Finkriu sendirian di depan. Kembali Arema Indonesia, Fahrudin. Ya. Handball ya. Arema memang harus sedikit lebih sabar, Betul. lebih lama, lebih berani memainkan bola, memegang bola, Ya. ketimbang hanya mengirim bola ke dua sektor sayap lalu dengan gaya klasik melambungkan bola ke mulut gawang Saifuddin. Harus lebih kreatif dalam mendesain serangan. Ini yang mereka belum munculkan. Dan tentunya peran dari seorang Bustomi dan Camelo ya, Bung Hardiman, sangat krusial untuk setidaknya menambah variasi yang selama ini tidak jalan. Kita lihat sampai menit ke-33. Kita melihat di sini Landry pun juga sudah dianggap sebagai kartu mati karena dia diberi tugas khusus untuk mematikan pergerakan dari Jong Takpor. Betul. Dan Takpor sendiri juga kita lihat bergerak liar. Ada kesalahan dari Supriyono. No Alamsyah. Sebuah penyelesaian yang kurang cermat dari Fahrudin dan juga No Alamsyah. Iya, tidak seperti biasanya lini depan dari Arema kurang percaya diri, dan ini nampaknya terpengaruh oleh 30.000 bonek yang menurut Robert Rene Alvarez tidak berpengaruh bagi timnya. Namun menurut saya mereka sudah sedikit banyak masuk ke dalam awan pikiran daripada pemain Arema dan mereka sekarang sedikit tegang. Ya, tadi kita mendengar bagaimana atmosfer yang ada di Stadion Gelora Bung Karno Iya, adalah sangat luar atmosfer biasa. yang fantastik buat Betul. seorang Robert Rene. Tetapi ini pun juga secara implisit, suka atau tidak, memberikan tekanan dalam bentuk Betul. lain buat tamu mereka, Arema Indonesia di sini. Muhammad Ridwan. Kembali ke Ridwan, pemain dari Singapura. Tampaknya bukan pelanggaran, Bung. Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang kerjasama dengan John Takpor, kembali terlepas, jatuh di kaki Arema Mania. Arema Indonesia.
Masih kurang jelas bagi kita apa yang baru saja terjadi bagi Roman Camelo. Tampak mengerang kesakitan. Ya, terbentur bola nampaknya Boapan. Roman Camelo telah menciptakan 3 gol bagi Arema Indonesia sejauh ini. Ya, keras memang kita lihat zona tendangan dari Takatoshi Uchida. Ini dia menerpa dada dari Roman Camelo. Harus digotong keluar lapangan. Mendapatkan perawatan Roman Camelo, pencipta 3 gol dan juga 3 kartu kuning sejauh ini. Taka Uchida. Ya, keras kita lihat tendangan dari Uchida. Mantan kapten sebelasan Albirex Niigata, tim undangan yang beredar di Liga Singapura. Ya. Muhammad Taufik, Mat Halil, berusaha dikejar oleh Corinus Finkreu namun gagal. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Singoedan. Ya, kita juga melihat bagaimana pentingnya peran seorang Corinus Finkreu bagi tim Persebaya, Bung Opan, di mana dalam beberapa pertandingan dia menghilang karena cedera. Dan ketika dia kembali, kita lihat bahwa bola-bola yang sepatutnya sudah hilang masih tetap dikejar oleh seorang Corinus yang kita tahu adalah seorang pekerja yang sangat keras dan tandem yang mungkin dirindukan oleh seorang Andi Odang, di mana ketika dia harus bermain sendiri tidak ada satupun gol yang diciptakannya. Intercept yang sedikit, keliru dari Supriyono. Kembali terbuang peluang tim baju hijau. John Takpor Songgali, mantan pemain Persitara Jakarta Utara. Jayusman Triasdi mengangkat kaki terlalu tinggi. Jayusman berhadapan dengan Benny Wahyudi. Mantan pemain Persija Jakarta, Pierre Janka, pemain yang disebut-sebut pernah menikmati atmosfer Piala Dunia. Oh, Ya, kita lihat betapa monotonnya desain serangan dari anak-anak Arema. Sebuah bola ke sektor sayap dari Bustomi juga tidak dengan akurasi yang menarik di situ. Ini memang satu PR penting buat Robert Rene Albert, bagaimana dia mencermati penampilan skuadnya sepanjang babak pertama. yang cukup mengkhawatirkan Bung Hadiman adalah sampai menit 38, seorang penjaga gawang Saifuddin belum sama sekali mendapat tekanan-tekanan yang berarti dari anak-anak Arema. Sesuatu yang ironis, tentu saja. Sebuah tim dengan status sebagai pemuncak klasemen dan baru 1 kali kalah. Kita melihat dalam durasi hampir 40 menit belum melakukan atau belum mendapatkan satu kesempatan sekalipun yang bisa memberikan bahaya buat gawang Saifuddin. Betul. Suasana stadion yang begitu sesak dipenuhi oleh bonek mania menyaksikan partai klasik derby Jawa Timur. Corinus Finkreu, pencipta 5 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Pemain yang juga telah memperoleh 4 kartu kuning. Ini dia suasana terakhir di Stadion Gelora 10 November. Dan dikabarkan bahwa masih ada ribuan bonek mania yang tertahan di luar stadion, membuat panitia pelaksana pertandingan harus menyiapkan giant screen di depan stadion untuk menampung animo masyarakat Surabaya terhadap pertandingan klasik sore ini. Ya, layar lebar memang ada di mana-mana, tidak hanya di luar Stadion Gelora 10 November Surabaya, tapi juga ada di Stadion Gajayana Malang, di mana kita juga percaya ribuan Aremania juga menonton secara langsung penampilan tim kesayangan mereka, Arema Indonesia. Bahkan mungkin juga di beberapa titik lain di kota Surabaya dan juga di
kawasan Malang Raya. Dan apabila pertandingan ini digelar 3 hari 3 malam pun, saya rasa tiket akan tetap terjual habis, Bung Opan dan juga Bung Hardiman. Dengan demand yang sangat tinggi untuk menyaksikan pertandingan akbar di ESL kali ini. Kita juga baru mendapatkan informasi bahwa tidak saja di Stadion Gajayana, namun juga beberapa kampus di Kota Malang. Kembali serangan Arema Indonesia, Pejanka, masih Yanka, dibayang-bayang oleh Takau Cida. Fahrudin kali ini, masih Fahrudin, Roman Camelo, dan kita melihat, Roman Camelo masih mampu dihalau oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Sebuah skrimmage depan gawang Persebaya Surabaya. Iya, kita lihat bahwa Landry tadi seharusnya langsung melakukan tembakan first time, namun dia sedikit ragu-ragu dan dia mengerti betul kesalahannya, Bung Opan. Peluang yang sangat emas bagi Arema. Ya, kita tahu bahwa peluang bisa datang sekelebat. Dan di sini diperlukan kejelian serta juga ketajaman dalam membaca situasi. Hanya berbuah sebuah sepak pojok, kita lihat. Agak sedikit telat. Kita lihat tadi bagaimana Landry Polange menyikapi sebuah peluang. Kehilangan waktu sepersekian detik dan belum memberikan bahaya meski ada sebuah sepak pojok. Ya. Dan dalam gerak lambat kita melihat bagaimana Saifuddin sudah terkulai, masih gagal dimaksimalkan oleh Jong Landry. tidak ada apa-apa sebetulnya. Tidak ada pelanggaran terhadap penjaga Sekiranya gawang. memang kita lihat bagaimana wasit Aeng Suarlan memberikan sebuah pelanggaran di depan kotak penalti Saifuddin. Mat Halil. Kembali Mat Halil. Berpindah ke tengah. Ada Lucky Wahyu. Masih Lucky Wahyu. John Takpor Songkali. John Takpor. Masih John Takpor. Di daerah pertahanan Arema Indonesia. Lemah. Penyelesaian yang dilakukan oleh John Takpor. Sayang tadi Bung Opan, di mana John Takpor tidak melihat posisi dari seorang Supriyono yang berdiri bebas. Sisa 3 menit waktu di babak pertama dari waktu normal. Masih 1-0, tertinggal Arema Indonesia dari Persebaya Surabaya. Melalui gol spektakuler yang diciptakan oleh M. Taufik. Pejanka, Beni Wahyudi, Roman Camelo, Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin. Lebar ke kanan, Muhammad Ridwan, Zulkifli. Kotak penalti dan Noh Alamsyah. Masih lemah, sebuah tandukan dari Noh Alamsyah. Mudah saja diantisipasi oleh Saifuddin. Ini dia, Noh Alamsyah. Ya, Arema sepertinya memang membutuhkan effort yang jauh lebih hebat daripada hanya sekedar datang ke Gelora 10 November sebagai tim dengan status pemuncak klasemen sementara. Bagi mereka sekarang dalam situasi tertinggal. Kita melihat bagaimana tersesama pemain Arema sudah mulai saling teriak. Padahal di depan mata masih panjang rentang waktu buat mereka. Zulkifli kembali terlepas dan John Takpor. Lagi-lagi sebuah aksi tendangan dari jarak yang cukup jauh. Pemain Persebaya Surabaya melalui kaki John Takpor kali ini masih mampu diselamatkan oleh Kurnia Mega. Mari kita lihat bagaimana John Takpor di antara kepungan 3 anak-anak Arema Malang, Arema Indonesia melepaskan tendangan. Masih dalam sergapan Kurnia Mega. Dan kita lihat ekspresi marah dari Kurnia Mega karena kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Walio untuk kedua kalinya tadi. Hampir saja kembali mengancam gawang Arema. Taufik harus diakui sangat sentral perannya sepanjang babak pertama ini. Pemain dengan daya jelajah tinggi yang juga bagus dalam attacking. Betul.
dan juga bagus dalam menemboki lini belakang Persebaya. Lihat, kembali kita lihat bagaimana setup serangan lewat dua sektor sayap. Fahrudin di kiri dan juga Ridwan di sektor kanan sama sekali belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Mentah dan gampang juga dipatahkan oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Dan tentunya Danur sudah memiliki banyak sekali rekaman dari pertandingan Arema ini, Bung Opan. Dan sangat mudah terbaca apa yang diperagakan oleh anak-anak Arema sampai menit ke-45 babak pertama ini. Masa-masa injury time tertinggal Arema Indonesia dari Persebaya 1-0. Dan tersisa tambahan waktu 1 menit. Kembali serangan dari Arema Indonesia. Zulkifli coba melakukan crossing, namun jatuh di kaki pemain Persebaya Surabaya. Gagal dikejar oleh Andi Odang. Muhammad Ridwan angkat bola. Fahrudin yang dituju. Kembali kanda serangan Arema Indonesia. Begitu mudah ditebak alur serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Iya, namun ada kesalahan dari lini belakang Persebaya. Noh Alamsyah kali ini lagi-lagi Bung. Ya. Terlalu terburu-buru. Noh Alamsyah lepaskan tendangan ataupun umpan. Pemain yang telah menciptakan 6 gol bagi Arema Indonesia dan juga telah memperoleh 5 kartu kuning. Dan akhirnya wasit Aing Suharlan menyudahi babak pertama keunggulan sementara 1-0.